Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dari kelas administrasi 2A Malam. Saya Siana Mawarni dengan NIM 4122211004. Di video saat ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang dapat membantu pekerjaan kantor. Yang pertama ada Google Meet dan yang kedua adalah Google Docs. Untuk penjelasan Google Meet akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christine, dan selanjutnya penjelasan mengenai Google Docs akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan selanjutnya cara pakai dari Google Meet yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Silsilia, dan selanjutnya penjelasan mengenai cara pakai dari Google Docs yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Risha. Halo semua, perkenalkan nama saya Christine Limbong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Meet. Yang pertama, pengertian dari Google Meet itu sendiri merupakan layanan konferensi video atau meeting yang dilakukan secara online dan dikelola oleh Google. Layanan Google Meet ini merupakan gabungan dari Google Chat dan Google Hangout yang dikhususkan pada pertemuan online. Nah, Google Meet ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pengguna dapat bergabung melalui situs web. Yang kedua, integrasi dengan Google Calendar. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk berbagi layar. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk chat di dalam Google Meet sehingga dapat melakukan diskusi. Yang kelima, host memiliki hak penuh untuk mengizinkan dan menolak pengguna yang ingin terhubung di Google Meet. Lalu yang keenam, panggilan dilakukan secara enkripsi sehingga keamanannya lebih terjamin. Yang terakhir adalah paket IG Suite yang memiliki akses ke berbagai fitur. Lalu Google Meet ini juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah kemudahan untuk bergabung, akses menggunakan akun Google, waktu pertemuan yang cukup panjang, dan yang terakhir terhubung ke Google Drive. Seperti aplikasi lainnya, Google Meet ini juga pasti memiliki kekurangan. Di antaranya adalah versi gratis tidak support recording, lalu berbagi layar terasa berat dan lambat, dan yang ketiga, tidak dapat mengubah layar background. Yang terakhir, belum ada Google Meet versi desktop. Nah, penggunaan Google Meet ini juga sangat mudah. Yang pertama, tentunya kita harus mendaftarkan di Google Meet, di akun Google, lalu membuat rapat baru, dan yang selanjutnya kita mengundang rekan-rekan kita yang akan kita undang ke dalam meeting tersebut dengan menggunakan link. Lalu yang terakhir kita dapat menggunakan Google Meet tersebut untuk rapat seperti biasa. Jadi kesimpulannya, Google Meet ini sangat bermanfaat untuk kita baik di sekolah maupun di perkuliahan dan di pekerjaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silsilia Evana Siombing. Saya dari kelas ABT 2A Malam. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa cara penggunaan dan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Nah, langsung saja kita buka website Google Meet lewat Google Chrome. Untuk aplikasi Google Meet sendiri bisa sebenarnya kita download lewat HP ataupun laptop, namun karena saat ini saya menggunakan laptop, jadi kita bukanya dari website saja. Kita ketik Google Meet seperti ini. Lalu kita klik yang paling atas, Google Meet Online Video Calls. Nah, untuk hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mensinkronisasi Google Meet kita dengan akun Google kita. Di sini Google Meet-nya sudah terhubung dengan akun Google saya, Yosiana Mawarni. Nah, untuk di layar utama ini sudah terdapat pilihan ini, rapat baru. Nah, di sini untuk yang pertama buat rapat untuk nanti itu adalah pilihan di mana nanti misalnya kita mau buat rapat nih di jam 6 atau jam berapa, kita bisa mengklik ini. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita mau buat rapat yang benar-benar urgent, kita bisa klik mulai rapat instan. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalnya kita punya jadwal rapat yang sudah terjadwalkan, kita boleh buat
rapat dijadwalkan di Google Calendar. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Google Meet. Jadi kita klik yang mulai rapat instan. Baik, sekarang sudah tersedia ruangan rapat yang baru saja saya buat. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Untuk yang pertama, di sini di sebelah kiri saya ada pilihan untuk tambahkan orang. Nah, untuk tambahkan orang ini bagaimana? Ketika kita misalnya mau menambahkan partisipan dalam rapat. Lalu di sini kita bisa juga menggunakan pilihan salin link, yang dimana link tersebut bisa kita share di kepada orang-orang melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Kita close saja. Mohon maaf sebelumnya, ini saya tidak bisa menampilkan wajah saya. Nah, di sini yang pertama ada fitur nonaktifkan mikrofon. Nah, ketika misalnya kita sedang rapat, otomatis di ruangan rapat tersebut terdiri dari lebih dari satu orang. Nah, yang dimana kalau misalnya kita rapat, pasti kita ngobrolnya gantian nih. Jadi, kalau misalnya lawan bicara kita lagi ngobrol, kita bisa nonaktifkan mikrofon di sini. Tuh. Untuk yang kedua, di sini ada fitur kamera. Nah, di sini tentunya untuk mengaktifkan kamera kita. Lalu yang ketiga, di sini ada fitur aktifkan teks. Aktifkan teks ini adalah fitur yang dimana ketika kita ngobrol, dia bisa memunculkan teks apa saja yang kita omongkan. Begitu. Lalu yang keempat, di sini ada fitur kirim reaksi. Sudah di sini contohnya bisa lah. Lalu yang kelima, di sini ada fitur presentasikan sekarang, yang dimana contohnya kita sedang presentasi, terus kita bisa membagikan layar yang ingin kita share ke orang-orang. Contohnya seperti ini. Kita buka dulu jendela lain. Lalu kita kembali ke website Google Meet. Kita ketik jendela. Lalu kita klik jendela yang tadi kita sudah buka. Lalu kita share. Nah, ketika kita klik share ini, maka orang-orang, semua partisipan yang ada di Google Meet tersebut bisa melihat jendela yang kita bagikan. Lalu kita stop sharing. Kembali. Lalu di sini yang keenam ada fitur angkat tangan, dimana kalau misalnya kita rapat, pastinya kita supaya lebih sopan, pastinya kita angkat tangan dulu dong, contohnya seperti ini, untuk menghargai partisipan yang ada dalam rapat. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa fitur lain, yang dimana ada papan tulis virtual, dimana kita bisa, kalau misalnya kita mau coret-coret tuh bisa klik ini. Terus ini ubah tata letak, itu untuk berlaku jika partisipannya mungkin lebih dari 3 orang. Lalu dan lain sebagainya. Baik, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi dan kata. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yusiana Mawarni dari kelas ABT 2A Malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Docs. Google Docs adalah layanan website milik Google yang dapat digunakan secara gratis.
Selain tersedia dalam bentuk website, juga tersedia dalam bentuk aplikasi untuk pengguna Android dan juga iOS. Memiliki fungsi sama dengan Microsoft Word, sama-sama membantu pekerjaan kantor ataupun pekerjaan sekolah. Memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu tidak perlu diinstal bagi pengguna yang melakukannya dengan cara menggunakan komputer ataupun laptop. Lalu, support pada browser. Maksudnya adalah dapat dibuka melalui browser populer seperti Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Opera. Tersedia juga dalam versi mobile. Hal ini dapat membantu pengguna Android dan juga iOS untuk di-download melalui Play Store dan juga App Store. Untuk kekurangannya, Google Docs belum tersedia dalam versi desktop. Hal ini dapat membuat pengguna lebih untung menggunakan Microsoft Word ketika sedang offline. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Google Docs. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, bersama saya Risya Shombing. Di sini saya akan menunjukkan cara mengakses Google Doc atau bisa saja disebut dengan Google Dokumen. Terlebih dahulu kita klik Google Chrome. Oke, setelah tertera kita buka Google, kita klik Google Drive. Nah, ketika Google Drive-nya sudah muncul, kita klik Google Drive yang bawah. Setelah itu, kita klik yang paling atas sebelah kanan, buka Drive Anda. Nah, ketika Drive kita muncul, kita lalu mengklik sebelah kiri di bawah Drive, ada tanda plus baru, kita klik. Lalu di sini akan ada tertera Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lain-lainnya. Tetapi kita klik di sini Google Dokumen. Nah, setelah terbuka, di sini kita bebas mau ketik apapun. Nah, ini yang dikatakan Google Dokumen. Oke guys. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya dan juga rekan-rekan saya sampaikan mengenai aplikasi Google Meet dan juga Google Docs. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih.